Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut di mana Allah kumpulkan kita untuk duduk dengan penuh khidmat di dalam majelis-majelis kemuliaan, di dalam majelis-majelis kebaikan, majelis yang sama-sama kita ketahui bahwa dengan duduknya kita di sini dosa-dosa diampuni Allah. Yang sakit-sakit tentunya mendapatkan penyembuhan dari Allah. Yang punya hajat tentunya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan juga tentunya yang membawa banyak datang dengan penuh masalah, pulang insya Allah seluruh masalahnya diberikan jalan keluar dari Allah. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan nikmat besar. Di antara kita semua bisa hadir, bisa duduk bersimpuh berkumpul bersama. Nikmat yang Allah katakan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau bersyukur, Allah memulai la in, jika kau bersyukur maka niscaya semua nikmat yang kuberi ini akan kutambah. Jika engkau kufur, artinya kalau kita nggak tahu diri, maka niscaya kita diberikan peringatan bahwa sungguh siksa Allah itu amatlah pedih. Selama ini kita dengar dengan kata syukur, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah betul-betul faham dengan makna syukur? Selama ini kita tahu syukur itu diminta, tetapi yang menjadi pertanyaan selama ini juga, kita tuh ngerti gak sih arti syukur? Apa maksud syukur yang Allah minta? Dan kapan kita dianggap telah menjadi hambanya yang bersyukur? Dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba yang tahu bahwa Allah beri kita peringatan berulang untuk kita menjadi hamba yang bersyukur, sehingga Allah tegaskan di dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, hamba yang tahu makna syukur cuman sedikit. Hamba yang bisa bersyukur cuman sedikit. Kenapa? Karena hari ini banyak dari kita tahu ucapan syukur, tahu dari kita pentingnya syukur, tapi enggak banyak dari kita yang tahu bagaimana bersyukur. Bagaimana bersyukur? Maka di sini para ulama menuntun kita. Dan di antara tuntunan yang ulama berikan kepada kita berupa tuntunan bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Maka dikatakan oleh ulama, kita tidak akan dicap sebagai hamba yang bersyukur kalau 3 perkara ini belum ada pada diri kita. Pertama, kapan orang itu dianggap telah bersyukur? Saat orang itu menjalankan satu perbuatan yang disebut dengan al-i'tiraf. Apa tuh i'tiraf? I'tiraf itu menyadari, tahu diri bahwa selama ini yang menganugerahkan kita berbagai macam anugerah itu adalah Allah. I'tiraf itu adalah tahu diri bahwa apapun pencapaian yang selama ini telah membuatmu sampai hari ini,
semua itu adalah berkat karunia dan izin darinya. Makanya kita kalau ngelihat satu kemuliaan, biasanya di Al-Quran kita ngomongnya apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Saat kita mau jadi hamba yang bersyukur, tapi kita nggak benar-benar paham bahwa nikmat yang sampai ke kita itu adalah nikmat yang datangnya bukan karena kita, melainkan karena ada yang mendatangkannya pada kita. Ini penting nih. Saat kita melihat nikmat, kita tahu ada yang bawa nikmat. Tapi herannya saat kita lihat ada ujian, kita lupa siapa yang mendatangkan ujian. Padahal kalau orang punya yang namanya sifat i'tiraf, dia tahu diri dan dia tahu betul bahwa tidak ada nikmat ataupun ujian melainkan semuanya datang dari Allah. Makanya ulama paling takut menimbang-nimbang sendiri kalau ini nikmat, ini ujian. Karena kadang-kadang ujian boleh jadi nikmat, kadang-kadang nikmat boleh jadi ujian. Betul apa tidak? Kita dikasih nikmat sama Allah, sebagian dari kita nganggep ini nikmat, tapi ternyata yang kita anggap nikmat melalaikan kita, membawa kita pada kemunduran, membuat kita terlalaikan dari apa? Mengingat Allah, terlalaikan dari ibadah kepada Allah, terlalaikan dari kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Apa itu mau disebut nikmat? Tapi sementara di sana ada orang hari ini yang sedang diuji sama Allah. Kita lihat itu ujian, tapi ternyata ujian yang datang justru membuat orang tersebut makin dekat pada Allah. Dengan ujian yang datang kita lihat orang itu justru makin apa? Makin rajin ibadahnya sama Allah. Kita lihat justru dengan ujian itu datang, orang itu semakin sadar betapa kurangnya dia selama ini di dalam mengabdikan dirinya pada Allah. Kira-kira kalau kita ngelihat itu disebut ujian atau nikmat? Makanya ulama gak berani, tidak berani menilai lebih dulu ini nikmat, ini ujian. Karena kita gak pernah tahu endingnya apa. Jadi paling enak setiap datang segala hal dalam hidup, maka kau harus tahu siapa dalang yang mendatangkan hal itu pada kita. Kalau hari ini kita dikasih senang, kau ingat yang mendatangkan senang ini siapa? Kalau hari ini kau dikasih sedih, kau harus ingat yang mendatangkan sedihmu itu siapa? Maka saat kita tahu yang mendatangkan itu semua siapa, maka itu disebut berarti kau menyadari itu adalah awal mula seseorang melakukan ungkapan syukurnya pada Allah. Jadi dia nggak cepat-cepat menilai. Hebatnya kita sekarang, ternyata dalam waktu 1 tahun udah bisa punya rumah. Hebatnya kita sekarang, ternyata baru buka toko aja kita udah bisa beli mobil. Siapa yang hebat di sini? Kadang manusia ngerasa dia yang hebat, dia yang pinter, dia mengandalkan bahwa kemampuannya di dalam mengelola pekerjaannya mengantarkan dia pada penghasilan yang hari ini mungkin tak banyak orang capai. Atau mungkin kita menganggap hebat ya, kita hari ini bisa apa? Bisa melakukan kebaikan ini. Tidak banyak loh orang bisa melakukan ini, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan ini. Nanti dulu.
Kenapa kita menyadari kalau seolah perbuatan itu kita? Karena sejatinya saat orang itu mau bersyukur, dia tahu bahwa dia nggak akan bisa melakukan itu kecuali karena Allah yang membuatmu melakukan itu. Maka hari ini kalau dilihat-lihat, mau kita pinter, mau kita kaya, atau mungkin kita kurang pandai, atau mungkin kita berada dalam titik terendah, kita mau jadi hamba yang bersyukur, kita bisa. Kalau orang mengira syukur itu hanya bentuk dari suatu kebahagiaan saja, berarti hari ini orang susah nggak bisa syukur dong. Berarti hari ini orang yang punya masalah nggak bisa syukur dong. Kenapa? Oh ternyata rumahnya masih ngontrak. Kalau hari ini orang hanya mengira nikmat itu berupa sehat, berarti orang sakit nggak bisa syukur dong. Kalau orang pikir orang yang bisa syukur itu hanya yang punya uang, berarti saat kita nggak punya uang kita nggak bisa syukur dong. Ternyata bukan itu. Syukur yang sesungguhnya adalah saat kau menyadari sebetulnya di balik apapun yang terjadi, semua itu datang dari Allah yang sudah menetapkan itu terjadi. Maka saat orang mau syukur atas apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia harus tahu dulu yang membuat ini terjadi siapa. Kita mau syukur dalam bentuk gimana aja, tapi kita nggak bisa menghadirkan dan menyadari kalau syukur itu atau nikmat itu atau ujian itu datangnya dari mana, maka kita nggak akan pernah betul-betul memahami arti dari bersyukur. Itu yang pertama. Saat orang betul-betul bisa menghadirkan makna i'tiraf, ya, siapa hari ini yang mau mempersoalkan ujian yang datang dalam hidupnya? Gak berani dia cepet-cepet nyimpulin, jangan-jangan nih ujian, jangan-jangan nikmat. Ada juga jangan-jangan nih nikmat, ternyata ujian. Makanya Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengingatkan satu nasihat, kam min atiyah baliyah wa kam min baliyah atiyah. Kata beliau, berapa banyak pemberian Allah ternyata itu musibah, dan berapa banyak musibah dari Allah ternyata itu adalah anugerah. Tapi kita nggak tahu mana anugerah, mana nikmat, mana musibah, mana ujian. Penyebabnya satu, lupa siapa yang mendatangkan semua itu pada kita. Maka saat kita mau menjadi hamba yang bersyukur, sebelum kita mensyukuri upaya-upaya kita hari ini, ingat dulu di balik semua itu ada yang mengizinkan itu semua terjadi. Maka yang kedua, saat seseorang ingin menjadi hamba yang bersyukur, dia perlu apa? Dia perlu tahadduts. Tahadduts ini apa? Mengungkap, menampakkan, menunjukkan sesuai dengan apa yang Allah katakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk nikmatnya Allah, kita disuruh untuk apa? Untuk mengucapkannya, menampakkannya, menunjukkannya. Dengan apa Ustazah? Oh, dengan bilang begini, alhamdulillah kemarin saya baru beli rumah baru. Begitu. Alhamdulillah kemarin berhasil saya lulus S1. Begitu. Alhamdulillah saya udah berhasil buka cabang yang ketiga.
Begitu? Bukan. Selama ini kita ngira kalau yang disebut tahadduts itu mengungkapkan bentuk nikmatnya. Padahal yang dimaksud dengan tahadduts itu adalah kita mengungkapkan siapa yang memberinya. Jadi sepatutnya itu saat kita alhamdulillah dapat rumah, justru ungkapan kita adalah Allah itu maha baik ya. Allah itu luar biasa ya. Ya Allah, segitu dermawannya, segitu agungnya, segitu pedulinya, sampai dia memberikan saya rumah ini. Bukan justru rumahnya yang kita ceritakan. Bukan tentang pencapaiannya yang kita sampaikan. Tetapi yang kita sampaikan kepada mereka adalah bentuk kebesaran Allah yang menganugerahkan kita nikmat. Kebesaran Allah yang mendatangkan kita anugerah. Begitu juga dengan bagaimana mengungkapkan yang disebut dengan ujian, musibah yang hari ini kita ganti dengan kata-kata demikian, sakit. Mungkin bukan nikmat, tadi udah didulursin. Gimana Ustazah cara ngungkapin? Ungkapin alhamdulillah. Ya. Dari luasnya kasih sayang Allah. Di antara banyak yang lebih sakit, Allah cuman kasih saya sakitnya ini. Alhamdulillah. Dari luasnya kasih sayang Allah. Di antara orang-orang yang terlilit hutang hari ini, saya hanya terlilit segini. Selalu yang dikaitkan, apa yang Allah datangkan, itu karena keluasan dari kasih sayangnya buat kita. Kalau kita bisa begitu, dan kita bisa ngelihat semuanya dengan kacamata baik, kacamata anugerah, baik itu enak maupun gak enak, maka ungkapan kita hanya tentang apa? Tentang mengungkapkan kebaikan Allah yang telah memberi kita semua ini. Ibu kebayang gak? Kalau selama ini berapa banyak orang itu mengungkapkan apa yang ada pada dirinya, apa yang dimilikinya, apa yang telah dia capai titiknya. Semua yang mereka ungkapkan, mereka berpikir itu adalah bentuk rasa syukurnya. Padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah bagaimana ungkapanmu untuk ingat zat yang maha memberimu. Ibu tahu Asmaul Husna kan? Katanya siapa yang hafal masuk surga. Apa isinya Asmaul Husna? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Qahhar, ya Fattah, ya Alim, ya Mudhil, ya Basir, ya Adlu, ya Latif, ya Syakur.
Iya. Berapa dari kita yang hafal? Ahad. Ya Rabbi Qadir. Ya akhi. Sini sama sini bacanya beda nih. Oke. Nggak kelar-kelar kan? Muter-muter kan? Oke. Sebentar. Bagaimana kita mengagunginya? Rahman, Rahim, Malik, Kudus adalah dari kemurahannya, dari kebesaran dan keagungannya, sehingga pada akhirnya kita betul-betul sadar bentuk dari ungkapan kita itu terima kasih sama Allah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, artinya tidak akan pernah tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Ini hal kecil, contoh. Kita punya orang tua. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam firman-Nya anishkur li wali walidayya. Kata Allah, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Kita disuruh ingat sama jasa orang. Dan ternyata jasa terbesarnya makhluk kepada kita itu adalah kan orang tua salah satunya. Orang tua begitu sabarnya melahirkan, mendidik, membesarkan. Tapi kadang-kadang setelah kita merasa menjadi orang besar, setelah kita merasa kita telah menjadi orang hebat, kadang-kadang setelah kita berhasil merasa kalau diri kita bisa berjalan dengan kaki kita, kita lupa kalau dulu orang tua ada andil di balik itu semua. Sampai-sampai kita nggak tahu bagaimana terima kasih sama orang tua kita. Sampai-sampai kadang-kadang kita juga nggak tahu bagaimana bersyukur atas nikmat punya orang tua kita. Semua ini ada kaitannya nggak? Bagaimana kau mengakui bahwa alhamdulillah atas izin Allah, saya hari ini bisa sampai pada pencapaian ini. Kalau bukan karena kemurahannya, kalau bukan karena kasih sayangnya, mungkin saya tidak akan berada pada titik ini. Dan juga berkat orang tua yang tiada henti mendoakan, orang tua yang tiada henti terus mendorong, orang tua yang begitu sabar dalam mendidik saya, sehingga hari ini saya bisa sampai pada titik saya di sini. Ingatkan sama orang tua. Itu adalah ungkapan yang betul. Kalau mau bersyukur, nggak lupa siapa yang ngasih. Kalau mau bersyukur, nggak lupa siapa yang beri. Kalau mau bersyukur, itu sadar sama apa? Perannya orang-orang yang Allah hadirkan di dalam membantu kita hari ini. Itu sederhana, Bu, tapi nggak banyak orang paham. Makanya kadang-kadang kita suka ketemu satu perumpamaan, kacang lupa kulit. Suka nggak dengar begitu? Dan ternyata sebelum kita beri perumpamaan kacang lupa kulit sama orang, kadang-kadang yang paling suka lupa sama kulit
Itu siapa? Itu siapa? Hah? Kita kadang-kadang sama orang tua. Kita kadang-kadang terutama sama Allah. Hubungan kita sama Allah. Kalau dibilang kita hamba, lupa sama yang ciptain kita. Gitu kan? Lupa. Jadi waktu ngungkap, yang diungkap kehebatannya aja. Tapi lupa yang ngasih kamu itu semua siapa. Begitu juga kadang guru gitu kan misalnya. Kita selama ini dididik, dibesarkan, dituntun, dibimbing. Begitu udah ngerti, begitu udah paham, begitu udah bisa tahu segala hal, kita lupa berterima kasih kepada guru yang menuntun kita dari yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa. Kata Allah melalui lisan Nabi kita, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang nggak bisa bersyukur kepada manusia, artinya dia lebih-lebih nggak bisa bersyukur kepada Allah. Nggak tahu bagaimana balas budi, balas kebaikan, balas jasa. Maka apalagi dia bakal balas segala kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Ini bisa kita katakan orang yang kagak tahu diri. Itu jangan sampai terjadi sama kita. Jadi ternyata bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Ini bukan tentang alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa aja baca alhamdulillah sehari 1000 kali. Tapi yang jadi pertanyaan, paham gak maksudnya? Ngerti gak dalam mengaplikasikannya? Dan ternyata menjadi hamba yang bersyukur, salah satu pengaplikasiannya adalah ingat, tahadduts. Apa arti tahadduts? Jangan lupa ngungkap siapa dalang yang membawamu sampai kau berada pada titik ini. Jadi kalau seumpamanya kita bisa begini, misal karena orang tua kita jadi pinter, kita jadi bisa sekolah, kita jadi bisa apa, kita tahu dulu yang ngasih Allah. Dari orang tua kita bersyukur, makasih Mah, Pak, begitu sabar ngebesarin kita. Ya, udah tahu terima kasih sama orang tua, pasti bakal tahu terima kasih sama Allah. Begitu dia belajar, begitu dia nuntut ilmu, dia dituntun sama guru, guru bakal ngingetin dia, Bu, yang nakdirin kamu punya orang tua itu siapa? Yang bisa bikin kamu hari ini ngerasa punya orang tua seperti itu siapa? Allah. Maka yang bakal muncul sadar lagi, iya betul, ternyata itu semuanya perannya Allah. Lagi-lagi baliknya ke Allah. Maka yang diungkapin, terima kasih ya Allah, terima kasih untuk semua nikmat, begitu rahmatnya Engkau. Kita padahal banyak dosa, kita padahal banyak salah, tapi masih juga dikasih nikmat. Makanya ada sebuah kisah ya, ada maling yang ketangkep. Maling ketangkep, dikeroyok oleh massa, digebugin abis-abisan sama massa, ya. Kemudian setelah dia habis dipukulin sama massa tangkep, massa kepung, badannya dimasukin sama ban mobil, bisa ngapain? Nggak bisa ngapain kan? Disiram badannya sama bensin, mau siap dibakar hidup-hidup. Ini korek api udah nyala, tinggal beberapa detik dilempar apinya ke badan dia, keburu datang aparat. Aparat datang kemudian mengamankan dia. Itu kalau dilempar apinya, habis dia sudah kebakar di setempat. Seketika itu juga siapa yang bisa madamin? Orang bensinnya sebadan. Wadianya dikurung sama ban. Kebayang gak? Dalam masa-masa genting seperti itu,
Siapa yang nolongin kita? Dan mungkin setiap orang punya masa-masa gentingnya. Bahkan mungkin di hujung-hujung kita ngerasa, udah deh habis gini saya habis deh. Udah deh habis ini saya mati deh. Udah deh habis ini saya gak selamat deh. Tapi selalu pada saat kita merasa begitu, Allah gak pernah lepas uluran tangannya sama kita. Bahkan kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu ya, bukan untuk orang yang sadar, untuk orang yang lalai aja Allah gak pernah lepas nikmatnya dari kita. Untuk orang yang hari ini lupa pada Allah, bermaksiat sama Allah, melalaikan hukum-hukumnya Allah, ternyata mereka masih dikasih makan sama Allah. Mereka masih dikasih hidup sama Allah. Mereka masih dikasihkan, merasakan bagaimana berhembus dari Allah. Allah dikasih. Tapi mereka gak sadar gimana caranya mengungkapkan syukurnya. Belum kenal sama Allah. Belum faham sama Allah. Lalai sama Allah. Makanya kita diingetin. Baik kita sulit ataupun kita bahagia, Allah selalu ada bersama dengan kita. Tahadduts. Oh jadi besok bukan ceritain mobilnya. Bukan. Jadi besok bukan ceritain rumahnya. Bukan. Jadi besok bukan ceritain suami kita yang hebat tuh ngasih ini ngasih itu. Bukan. Berarti besok bukan ngomongin anak kitanya. Bukan. Tapi besok setiap kali kita mau mengungkapkan nikmat, ungkaplah siapa di balik yang memberi nikmat. Tunjukkan pada dunia betapa rahmatnya Allah. Tunjukkan pada dunia betapa cintanya Allah. Tunjukkan pada dunia betapa mulianya Allah. Tunjukkan pada dunia betapa kita punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tunjukin sama dunia. Bukan nunjukin yang kita punya. Bukan. Tapi tunjukin sama dunia betapa luasnya rahmat Allah. Bukan seberapa hebatnya hijrah kita. Tapi tunjukin kalau bukan karena pertolongannya saya bukan siapa-siapa. Sadar. Baru yang terakhir. Gimana sih cara orang bersyukur? Kalau dia udah sadar bahwa dia diberi dan dia sadar pentingnya mengungkapkan sang pemberi, baru yang ketiga at-tasarruf li mardhatihi. Nikmat yang kita punya maka kita gunakan untuk menggapai keridhoannya. Dikasih sama Allah rezeki yang halal, gunakan rezekinya untuk menggapai ridhonya. Dikasih sama Allah nikmat usaha yang lancar, gunakan usahamu yang lancar itu untuk kau menggapai ridhonya. Dikasih sama Allah ilmu yang begitu luar biasa, gunakan ilmumu untuk menggapai ridhonya. Hari ini kau diberikan sama Allah berbagai macam apapun nikmat, gunakan semua itu untuk menggapai ridhonya. Maka saat kita hari ini ibu hitung, ada berapa nikmat yang kita punya? Hitung, ada berapa nikmat yang dipunya? Hah? Ada yang bisa ngitung? Tapi coba hitung satu nikmat aja yang kamu punya. Oke, nafas. Kau gunakan untuk apa nafasmu? Maka saat kamu mau ngerti arti syukur, kamu harus tahu, untuk mensyukuri nikmat nafas ini, aku harus gunakan nafas ini untuk menggapai ridhonya. Apalagi Bu, kita punya nikmat sehat. Kita rasa sehat itu nikmat kan? Oke, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmatnya sehat? Apa hanya dengan alhamdulillah ya Allah kau berikan hamba sehat badan, makasih ya Allah, gitu? Kalau kau bicara tentang bersyukur, maksudnya adalah sehat tubuhmu yang hari ini Allah beri, harus kau gunakan untuk menggapai ridhonya. Apa yang kita punya? Katakan mobil.
Allah kasih kita mobil, nikmat. Allah kasih kita motor, nikmat. Yang punya sepeda, Allah kasih sepeda, nikmat. Gimana tuh nikmat biar kita mau jadi yang bersyukur? Tahu arti bersyukur? Ternyata mempergunakan yang Allah berikan itu untuk menggapai. Balik lagi Bu ke awal. Apa itu cuman tentang nikmat? Bukan kan? Berarti saat kita lagi merasakan susah, sedih, jatuh, merasakan berbagai macam beban dalam hidup, bagaimana caramu menjadi yang bersyukur? Gunakan situasi itu, situasi sedihmu, situasi sulitmu, situasi tersudutmu untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah. Misal Bu, misal kita hidup dibenci, kita hidup disakiti, kita hidup dizalimi. Nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat apa ujian? Ujian apa nikmat? Bingung Ibu baru ditanya. Ayo, kita disakitin, kita dizalimin. Kemudian kita di apa? Dibenci. Ini nikmat apa ujian ya? Bingung kan? Ujian apa nikmat? Kita nggak bisa nyimpulin itu ujian atau nikmat. Tapi yang pasti kita tahu itu hari-hari sulit. Kita tahu itu rasanya sakit. Kita tahu betul. Gimana mau jadi orang yang bersyukur hari itu? Hah? Bukan, itu ngomongin yang tadi. Kita lagi ngomongin nomor 3. Gimana caranya? Gunakan hari-hari sulitmu untuk menggapai ridha Allah. Aduh, sakit dibenci. Ingat, siapa yang ngasih? Aduh, sakit dibenci. Yang kedua, terima kasih ya Allah, yang benci baru 1. Karena Allah mau bikin satu dunia benci sama kita bisa loh. Allah mau bikin satu komplek benci sama kita bisa loh. Masalahnya yang benci 1 orang kok kayak sedunia yang benci sama kita? Betul apa enggak? Waktu 1 yang benci sama kita kan sudah tahadus. Alhamdulillah ya Allah. 1 orang yang benci sama saya. Gitu kan? Masih tahadus. Yang ketiga, ya Allah, Kau lebih tahu rasa sakit ini. Kau lebih tahu perihnya hati ini. Maka ya Allah, tolong beri aku ganjaran dari rasa sakitku ini. Ini waktu sakit hati repot. Yang dipikirin gimana cara dia yang nyakitin juga sama. Biar berasa sama sakitnya, biar ngerasain sama pedihnya, biar kalau bisa tahu rasanya. Makanya begitu kita ngelihat ada orang yang pernah berbuat kezaliman sama kita, lalu dia terzalimi, apa yang kita bilang? Kena. Biar rasa. Makanya jadi orang jangan zolim. Kayaknya puas banget ya. Itu bahaya, hati-hati kalau lagi kayak gitu. Berarti saat kau sedih kau gak bisa bersyukur. Berarti kalau gitu saat kau lagi sedang terhimpit kamu gak bisa bersyukur. Sementara bersyukur itu fisarra'i wa dharra. Syukur itu kan lagi susah maupun lagi sedih. Maupun lagi senang ataupun kita lagi sedih, kita sama-sama tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kata ulama, kalau ada orang bisa menerapkan 3 hal ini dalam hidup,
maka kau akan tahu arti yang sesungguhnya dalam bersyukur. Oke, nikmat Allah banyak. Iya kan? Tadi saya tanya, ibu bisa ngitung gak nikmat Allah? Gak bisa. Gak bisa ngitung? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oke, saya ulang ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung, Allah bilangnya apa? Nikmatallah. Sini ada yang belajar nahu? Gak ada yang belajar nahu? Oke, saya bilang sama ibu ya. Al-Quran bilangnya nikmat. Satu, nikmah. Berarti satu. Kalau nikmat yang banyak, itu bunyinya ni'amallah. Nikmatnya banyak. Kita ulang lagi ayatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu nikmat apa berapa nikmat ini? Tuh, ini aja udah nggak connect nih. Saya ulang ya. Nikmah satu. Ni'am banyak, tiga. Di sini Allah bilangnya nikmatallah. Satu. Kata Allah, kalau kau menghitung satu nikmat Allah yang ini, kau nggak akan bisa ngitung. Satu nikmat Allah yang ini, kau nggak akan pernah bisa ngitung. Satu, loh. Tadi kan dibilang Allah ngasih kita nikmat banyak apa satu? Banyak. Nggak bisa ngitung banyaknya? Enggak. Tapi ternyata ada satu nikmat yang Allah kasih sama kita. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat ini dari besarnya pemberian yang Allah beri. Satu, tapi besar. Satu, tapi bikin kita nggak pernah bisa mensyukurinya. Satu, tapi mengalahkan seluruh nikmat yang pernah ada. Satu, nikmat Allah. Siapa itu? Apa itu? Ulama berkata, yang disebut nikmat Allah yang satu adalah Rasulullah. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah ini, satu aja kau perhitungkan nikmat Allah ini, niscaya kau nggak akan pernah bisa menghitung besarnya karunia yang Allah berikan kepadamu. Satu. Allah nggak lagi ngomongin nafas. Allah nggak lagi ngomongin mata. Allah juga nggak lagi ngomongin sehat. Allah juga nggak lagi ngomongin umur. Allah nggak lagi ngomongin harta. Allah nggak lagi ngomongin keluarga. Allah nggak lagi ngomongin nikmat-nikmat satu lainnya. Tetapi dari nikmat-nikmat yang Allah beri, ada satu nikmat yang Allah tekankan. Satu nikmatku ini kau tak akan pernah bisa menghitung betapa besarnya karuniaku ini. Kau tak akan pernah bisa memperhitungkannya betapa besar karunia yang kuberikan padamu. Dan ternyata satu nikmat Nabi Muhammad. Makanya Imam Busiri sampai berkata di dalam bait syairnya kan, apa Imam Busiri katakan? Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Hei umat,
Kabar gembira untuk kalian. Hai kalian orang Islam, kabar gembira untuk kalian. Apa kabar gembiranya? Karena ternyata kita memiliki satu tiang, yang mana tiang ini tidak akan pernah runtuh selama-lamanya. Ruknan ghairu munhadimi. Kapan tiang yang gak runtuh itu datang? Kapan tiang yang gak pernah runtuh itu bisa kita rasakan? Saat Allah menghadirkan kita seruan Nabi Muhammad, maka keberkahan dari seruan Nabi itu, kita semua menjadi umat yang mulia di antara semua umat yang ada. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apa beliau berkata? Fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ya Rabb, kepadamu aku ucapkan semua ungkapan pujian, kutujukan kepadamu. Aku ucapkan rasa syukur yang begitu tinggi dengan memujimu atas nikmat yang tak bisa kuperhitungkan dari saking besarnya nilai tersebut. Nikmat apa yang dimaksud? Idhabana biwujud. Saat kau anugerahkan kepadaku hadirnya seorang manusia yang disebut dengan Mustafa al-Hadi Muhammad, Nabi terpilih, Nabi yang membawa petunjuk yang bernama Muhammad. Kita repot hari ini ngomongin nikmat sana sini. Lalu kita lagi ngerasa macam-macam rasa, kita repot ngurusin nikmat ini dan itu hari ini. Kita sibuk ngomongin ujian kita ini dan itu hari ini. Padahal Allah mau mengingatkan kepada kita, ada nikmat yang bahkan kau tak akan pernah mampu memperhitungkannya. Dari saking besarnya nikmat itu, aku berikan kepadamu hadiah terbesar yang tidak kuberikan kepada manusia-manusia sebelum kalian. Apa nikmatnya? Rasulullah. Kalau kita bayangkan saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kamu bisa bayangin gak betapa irinya umatnya Nabi Adam. Saat mereka lari kepada Nabi Adam, ternyata Nabi Adam menolak kehadiran mereka. Lalu mereka hanya bisa mencari keselamatan untuk diri mereka sendiri. Kamu bisa bayangkan betapa irinya umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Pada saat mereka datang kepada nabinya, tapi ternyata nabi mereka berkata, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Lalu mereka pulang dengan tangan hampa. Karena apa? Mereka tahu nabinya hari itu tak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Bisa kalian bayangkan hari itu umatnya nabi-nabi yang lainnya melirik kepada umatnya Nabi Muhammad, yang hari itu semua umat berkumpul lari menghampirinya. Saat kita yang datang lari menghampirinya, justru kelompok itu disambut oleh nabinya. Disambut oleh nabinya. Kebayang gimana rasanya umat-umat lainnya. Mereka mungkin akan berkata, ya Allah, andai aku umatnya Nabi Muhammad, andai aku mereka. Tapi ternyata Allah tidak berikan nikmat itu kepada mereka. Tapi Allah berikan nikmat itu kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad berikan anugerah itu yang Allah tetapkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Hari itu kita akan berbaris, berjajar, menghampirinya. Seraya kita berkata, ya Rab, ternyata semua nikmat yang kuanggap nikmat hari ini tak berbanding saat ku tahu betapa besarnya nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hari yang paling menakutkan, tapi justru Nabi Muhammad hadir, menyambut, menunggu, menanti, bahkan siap untuk memberi syafaatnya yang besar kepada umatnya yang selama ini berbuat dosa besar. Nikmat Nabi Muhammad, maka jaga. Yang hari ini sibuk menunggu nikmat. Nikmat apa yang kau tunggu? Nikmat apa yang kau cari? Nikmat apa yang kau anggap hilang hari ini? Kau belum kehilangan nikmat. Karena nikmat terbesar masih ada dalam dirimu, masih ada dalam genggamanmu selama kau punya Nabi Muhammad. Tapi kau akan kehilangan semuanya, segalanya. Manusia yang paling saat kau wafat dalam keadaan yang Allah tidak ridai, maka saat itu adalah kiamat yang sesungguhnya. Saat di akhirat kau tidak bisa menemukan Nabi Muhammad. Orang-orang kafir sebuah menjerit, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia untuk kami beriman kepadamu, mengimani ajaran yang dibawa oleh nabimu. Tapi Allah bilang harinya sudah usai. Maka jagain nikmat ini. Untuk kalian yang selalu merasa sedih, untuk kalian yang selalu merasa hilang dari seluruh nikmat yang selama ini Allah beri, ingat baik-baik. Selagi kau punya Nabi Muhammad, kau punya nikmat yang tertinggi. Selagi kau punya Nabi Muhammad, artinya kau masih memiliki nikmat yang tertinggi. Maka jaga nikmat itu. Syukuri nikmat itu. Dengan apa? Sadari, kalau bukan Nabi yang akan menuntun kita dan menolong kita nanti, kemana kita akan pergi? Ungkap, sampaikan kepada dunia betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betapa beruntungnya kita karena Allah pilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lalu tunjukkan dengan perilaku nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, mengantarkan kita menjadi pribadi yang mau mendekat dengan Nabi Muhammad. Menjadi pribadi yang mau mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Menjadi pribadi yang setiap harinya ingin terus mendekat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya Allah, untuk syarat menjadi umat Nabi Muhammad adalah wafat dalam husnul khatimah. Untuk syarat menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah dengan tetap mempertahankan iman di dalam hati, jangan sampai keluar saat wafat. Maka ya Allah, yang kami minta, hari ini kau titipkan kami iman. Hari ini kau pilih kami merasakan nikmatnya menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan kau tutup usia kami. Jangan kau cabut nyawa kami. Jangan kau ambil diri kami. Jangan kau abaikan diri ini. Saat ajal datang menjemput, tetapkan iman di hati kami. Tetapkan iman di hati kami ya Allah. Tetapkan iman di hati kami ya Allah. Kami tak punya banyak amal. Kami tahu kami penuh dengan dosa.
Kami minta jaga iman kami ya Allah. Satu-satunya yang bisa kami bawa hanya iman kami ya Allah. Karena untuk menjadi orang yang mendapatkan syafaat kami butuh iman ini ya Allah. Maka jangan wafatkan kami kecuali di atas kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau cabut satupun nyawa di antara kami kecuali iman masih melekat di hati ini. Iman orang tua kami, iman suami kami, iman anak keturunan kami, iman sanak saudara kami, karena kami ingin jumpa dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Jaga iman kami dan iman mereka semua ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Maka jangan satu pun di antara kami esok tidak meraih syafaatnya Rasulullah. Ya Allah, catat kami orang-orang yang besok berdiri di bawah benderanya Nabi Muhammad. Catat kami menjadi orang-orang yang meneguk telaganya Nabi Muhammad. Catat kami menjadi orang-orang yang besok masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Di dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Da'unaka ya Rabb kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad. Kami berdoa kepadamu ya Rabb sebagaimana kau perintahkan kami berdoa. Maka kami pasrahkan ijabah doa-doa kami karena kau tidak pernah melanggar janjimu ya Allah. Maka jangan langgar janjimu ya Allah, karena kami hari ini meminta padamu ya Allah. Kami hari ini meminta padamu ya Allah. Kami hari ini memohon padamu ya Allah. Semudahnya hari ini kami menyebutmu, mudahkan juga lisan kami dalam menyebutmu saat kami wafat ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.